Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Selasa 29 April 2025. Melayakkan diri untuk kehidupan kekal. Kutipan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Sobat Katolikana, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul sungguh melukiskan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan begitu saja setiap makhluk ciptaannya. Jika kita flashback kembali, saat Yesus memilih dan memanggil para rasulnya, mereka ini bukanlah orang-orang yang sebelumnya tanpa pekerjaan. Bahkan di antara mereka rata-rata telah berprofesi sebagai nelayan atau penjala ikan. Saat mereka memilih untuk mengikuti Yesus, semua pekerjaan itu mereka tinggalkan. Mereka pun rela meninggalkan keluarganya masing-masing. Apakah setelah itu mereka sengsara dan berkekurangan? Tentu sama sekali tidak. Ingatlah kisah-kisah tentang penggandaan roti. Mereka justru menjadi berkelimpahan karena hal yang sedikit justru dilipat gandakan oleh Tuhan dan menjadi berkat untuk ribuan orang. Hal yang awalnya begitu remeh, yaitu 5 roti dan 2 ikan milik seorang anak kecil, kemudian diubah melalui mukjizat dan menjadi milik bersama seluruh umat yang mengikuti Yesus. Pun demikian yang terjadi pada saat para rasul memulai karya perwartaannya. Semua orang yang menerima warta sukacita itu pun saling melengkapi dan bergandeng tangan untuk memenuhi segala kebutuhan para rasul dalam tugas perutusannya. Dalam kitab Mazmur yang kita simak hari ini, sungguh dinyatakan bagaimana Tuhan Sang Raja dalam segala kemegahannya. Pemerintahannya tegak berdiri dan tak tergoyahkan. Peraturan Tuhan tetap teguh, bait-Nya layak kudus untuk selama-lamanya. Sobat Katolikana, melalui Injil Yohanes yang kita baca bersama hari ini, dikisahkan bagaimana Nikodemus yang adalah seorang pemuka agama Yahudi, ternyata masih memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Berita yang didengarnya seolah tiupan angin dari segala penjuru, berkisah mengenai Yesus, tanpa mampu ia sadari asalnya pun arah tujuannya. Kerendahan hati yang berangkat dari suara Roh Kudus dalam hatinya mengantar Nikodemus untuk berguru kepada Sang Gembala sejati. Dalam iman yang diwarnai dengan keraguan, tokoh Nikodemus memilih untuk berguru dan mencari kebenaran dari sumbernya. Yesus mengingatkan bahwa orang-orang Yahudi di masa itu bebal dan penuh ketidakpercayaan, sehingga warta baik yang disampaikannya, walaupun itu sudah terjadi di depan mata mereka, tetap saja tidak mereka terima. Mereka tetap bertahan dalam ketidakpercayaan, walaupun kebenaran itu disampaikan langsung oleh Dia yang berasal dari surga, hingga tiba saatnya Yesus ditinggikan di kayu salib di puncak Golgota. Sobat Katolikana, dalam hidup di tengah keluarga, masyarakat, ladang karya maupun pelayanan kita masing-masing, haruslah kita ingat bahwa apa yang kita miliki semata-mata bukanlah milik pribadi. Semua yang kita miliki berupa materi, talenta, atau apapun juga berasal dari Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Biarlah apa yang kita miliki dapatlah kiranya bermanfaat bagi sesama dan kepentingan bersama sebagai sesama makhluk ciptaannya. Mari kita belajar menjadi Nikodemus masa kini yang dengan segala kerendahan hati mau belajar, beriman sekaligus percaya,
sehingga di akhir peziarahan kita nanti boleh masuk ke dalam kumpulan orang-orang yang layak beroleh hidup kekal. Ingatlah bahwa kehidupan di dunia ini hanya bersifat sementara saja, dan tujuan akhir kita adalah hidup kekal. Maka sudah sepantasnya kita melayakkan diri masing-masing untuk menuju ke sana. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk selalu meredam rasa sebagai pemilik atas segala sesuatu yang ada, baik materi, talenta, dan segala sesuatu yang Engkau anugerahkan. Sadarkan kami sebagai sesama ciptaan bahwa semua yang Engkau berikan kiranya juga dapat kami manfaatkan dalam kehidupan bersama sebagai bekal menuju kehidupan kekal. Demi Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.